Kemendikbud baru aja ngumumin soal kegiatan sekolah di tahun 2022 nanti. Dan yang mencengangkan adalah pengumuman soal jurusan yang ada di SMA bakal dihapus. Yap, jurusan yang biasa kita kenal sebagai IPA, IPS, dan Bahasa, mulai 2022 bakal dihapus oleh Kemendikbud. Lalu, apa gantinya? Gimana sistem yang baru ini bisa merubah sistem sebelumnya yang udah aman? Dan gimana cara siswa bisa masuk perguruan tinggi kalau misalnya gak ada jurusan IPA dan IPS untuk kategorinya? So, is it a good news or even bad news? Halo, aku Andika Fadilah, tapi kalian bisa panggil aku Doki. Aku mahasiswa dari Manajemen Unpad Angkatan 19, dan di channel ini aku biasa bahas seputar produktivitas, edukasi, persiapan masuk PTN, dan lainnya. So, seperti yang teman-teman tahu, terutama mungkin buat adik-adik yang baru mau masuk SMA di tahun depan, bahwa ada isu kalau katanya jurusan bakal dihapus. Jadi buat teman-teman yang mikirin mau masuk IPA atau IPS, mungkin teman-teman perlu pertimbangan lebih. Karena pasalnya ini info resmi yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Kita bakal coba bahas mulai dari informasi resminya kayak gimana, lalu reaksi aku pribadi gimana soal pengumuman ini, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak aku buat adik-adik. Sebelum mulai videonya, kalian bisa support aku dengan klik like video di bawah ini, komen, subscribe, serta nyalain lonceng notifikasinya ya. Karena kedepannya aku bakal bikin video yang lebih menarik dan bermanfaat. Nah, salah satu gebrakan baru dari Kemendikbud yang membuat jurusan SMA ini bakal dihapus adalah dengan menggantinya dengan kurikulum baru. Nah, alih-alih mengkategorikan siswa menjadi kategori IPA atau IPS, nanti siswa bisa memilih sendiri materi-materi pelajaran yang ingin ditempuh. Tergantung cita-citanya nanti bakal kayak gimana. Jadi kalau misalnya dulu kita masuk IPA ya bakal belajar biologi, fisika, kimia, dan matematika lanjutan, mulai 2022 nanti kita bisa milih sendiri nih dari materi IPA ini mana yang mau kita pelajari, dan kita juga bisa comot materi-materi yang ada di IPS. Materi yang aku maksud tadi itu mata pelajaran. Nah, untuk teknisnya sendiri nanti ketika siswa masuk ke kelas 10 itu bakal menghadapi mata pelajaran yang umum-umum dulu dan wajib. Nah, pas baru masuk kelas 11 dan 12 nih, siswa baru bisa milih mata pelajaran yang ingin diminati. Kalian bisa cek informasi lengkap dari Kemendikbud lewat layar ini ya. Yap, jadi nanti ada beberapa kategori kayak misalnya mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan. Ini sistemnya mirip-mirip sama kuliah sih sebenarnya. Untuk namanya sendiri ini dinamakan kurikulum prototype atau prototipe atau prototip. Aku nggak tahu spellingnya kayak gimana, cuma tulisnya adalah prototipe. Yang artinya kurikulum ini bersifat opsional, nggak diterapkan secara menyeluruh di semua sekolah. Jadi secara teknis ini berbeda dengan kurikulum 2022 secara keseluruhan, di mana kurikulum prototype ini bakal diterapin dulu di 2.500 sekolah di Indonesia, jadi bertahap. Nah, aku nemu satu informasi dari Instagram Pak Anindito Aditomo yang merupakan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan di Kemendikbud. Beliau mengatakan bahwa kurikulum tersebut akan lebih terfokus pada materi yang esensial atau penting. Ini penting agar guru punya waktu untuk mengembangkan karakter dan kompetensi, bukan sekedar kejar tayang materi yang ada di buku teks. Wah, menarik juga ya untuk dibahas nih soal reaksi aku mengenai informasi ini. Buat teman-teman yang belum begitu kebayang, coba aku kasih contoh ya. Oke, sebagai contoh kita punya teman namanya Wayan, di mana Wayan ini masih bingung, dia mau masuk kuliah bisnis atau teknik sipil. Maka dari itu dia bisa milih beberapa mata pelajaran yang bakal diambil nanti kelas 11 dan juga 12. Tentunya ada beberapa kelompok mata pelajaran umum yang wajib diambil oleh Wayan. Tapi di samping itu, dia bisa milih beberapa mata pelajaran yang menyesuaikan dari IPA, IPS, atau bahasa tadi. Nah, untuk IPA-nya, dia bakal ngambil fisika dan matematika peminatan, karena dia mau masuk teknik sipil tadi. Sedangkan untuk di IPS-nya, dia pengen ngambil ekonomi dan geografi. So, ini bisa menjadi solusi juga ya buat teman-teman nggak harus menentukan jurusan dari kelas 10 gitu. Kalau misalnya teman-teman masih bingung, at least punya opsi, teman-teman masih bisa milih beberapa mata pelajaran di sini. Oke, so gimana reaksi aku pribadi mengenai informasi ini? Buat aku sendiri ada sisi positif dan negatifnya. Terutama aku sebagai korban lintas jurusan ya, yang SMA-nya IPA tapi pas masuk kuliah ngambilnya IPS. Sisi positifnya, yang pertama itu adalah hal ini bisa memicu siswa untuk bisa lebih aware terhadap potensi kedepannya. Karena di sini siswa dituntut untuk mengambil keputusan ya terhadap cita-cita kedepannya kayak gimana yang lebih jelas dan realistis. Dan yang kedua adalah adanya opsi buat teman-teman yang pengen ngambil mata pelajaran yang diminati. Karena aku tadi sebagai korban linjur, aku itu sebenarnya nggak begitu tertarik dengan IPA. Tapi karena kelas 10, aku nggak tahu harus milih apa jurusan tadi ya yang di kotak-kotakan itu, akhirnya aku memilih IPA.
Tapi di samping itu ada juga poin kontra yang menurut aku pribadi dan juga beberapa masyarakat di sosial media terutama ya, yang menyampaikan beberapa perdebatan soal ini. Yang pertama adalah apakah SDM-nya ini bakal siap untuk menghadapi kurikulum baru lagi, baik itu untuk tenaga pendidik yang mana harus menyesuaikan kembali dengan kurikulum yang baru dan juga sistem yang baru juga. Dan juga buat siswa tentunya, di mana sistem ini pasti nggak selamanya berjalan dengan ideal dan mulus. Karena siswa bakal lebih kompleks untuk milih mata pelajaran sendiri, alih-alih dikotak-kotakin sama sekolah. Dan yang aku takutkan itu adalah alih-alih termotivasi, siswa malah menjadi asal pilih mata pelajaran yang gampang aja, yang penting lulus. Semoga teman-teman yang nonton video ini nggak berpikiran demikian ya, karena aku harap teman-teman bisa milih cita-citanya dengan baik, maka dari situ SMA ini bisa menjadi kesempatan buat teman-teman meraih cita-cita tersebut. Sesimpel lewat milih mata pelajaran yang diinginkan. Maka dari situ ada beberapa notes atau saran dari aku yang perlu teman-teman perhatikan ya, dan juga mungkin untuk beberapa pihak terkait dengan kurikulum ini. Yang mana pentingnya peran pendidik di sini untuk membangun dan juga membantu siswa menemukan karakter dan juga potensi dirinya. Jadi aku harap guru BK di setiap sekolah ini bisa membantu siswa-siswa SMA ya. Yang kedua adalah pentingnya mengetahui minat dan bakat siswa. Dimana dari tahun-tahun sebelumnya itu sering banget siswa kebingungan memilih jurusan di kelas 12 karena mereka gak tahu minat dan bakatnya apa. Harapannya di sekolah ini teman-teman SMA bisa lebih concern dan aware ya terkait minat dan bakat bahkan dari kelas 10. Dan note yang ketiga dari aku adalah aku percaya banget kalau misalnya sistem ini nggak bakal sempurna sejak awal. Jadi teman-teman nggak perlu berpikir negatif dulu karena pasti semuanya akan berjalan secara bertahap. Nah di samping itu muncul juga pertanyaan yang muncul di benak aku setelah mendengar informasi pengumuman ini. Yang pertama, kalau misalnya nanti nggak bakal ada IPA dan IPS atau bahasa, terus gimana seleksi masuk perguruan tinggi? Karena umumnya masuk perguruan tinggi itu kan dibagi lagi ya, ada kelompok saintek atau IPA dan sosum atau IPS. Mungkin bakal ada informasi lebih lanjut yang nanti bakal dijelasin oleh Kemendikbud ya, atau Ristekdikti. Cuma teman-teman perlu update dan juga perhatiin tentang informasi ini, karena belum ada yang clear-nya ya, kayak gimana sejauh ini. Terus yang kedua adalah mengenai sistem sekolah nantinya bakal kayak gimana. Apakah nanti siswa bisa milih kelas sebebas mungkin, atau apa nanti bakal ada kuota-kuota tertentu, yang di satu sisi satu mata pelajaran padat banget, tapi di sisi lain satu mata pelajaran sepi peminatnya. Oke, so mungkin segitu aja videoku mengenai pengumuman kurikulum baru di tahun depan yang menghapus jurusan. Kesimpulannya, teman-teman harus tetap update info apa yang akan terjadi ke depannya, dan tetap pantau SMA yang teman-teman sekolahi sekarang. Makasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk tetap support aku dengan klik like video ini, komen, subscribe, serta nyalain notifikasinya. Karena kedepannya aku bakal lebih semangat lagi untuk upload video yang lebih menarik dan bermanfaat. See you guys on the next video. Bye-bye!